Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak cerdas dan berkarakter. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Rizka doakan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, di masa pandemi seperti ini tetap patuhi ya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita patuhi 5M, minum air putih yang cukup dan makan makanan bergizi seimbang secara teratur. Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan bersama keluarga pagi hari ini? Apa menu kesukaan kalian? Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan persiapkan diri terlebih dahulu ya. Kalian persiapkan juga buku dan alat tulisnya. Kembali lagi, kita belajar bersama Bu Rizka Fajar Ayu Kusuma Wardani. Kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya anak-anak? Anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa ya yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu bersama ya. Anak-anak, perhatikan 2 gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya ya. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian. Catat dulu ya soalnya. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar pertama adalah gambar hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon yang sangat lebat. Gambar yang kedua adalah daerah perkotaan yang banyak terdapat gedung-gedung tinggi. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, keberadaan hutan akan semakin terancam kelestariannya anak-anak. Lalu, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan akan kehilangan habitat aslinya. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan akan masuk ke pemukiman warga untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Akibatnya akan terjadi polusi udara dan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di Indonesia. Maka dari itu, ayo anak-anak kita selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, anak-anak, bacalah teks berikut ini dengan teliti ya. Teks berjudul, Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Lalu, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, ini Bu Rizka sampaikan alternatif jawabannya ya anak-anak.
Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Lalu anak-anak, bagaimana ya dengan hewan-hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya juga terjaga? Atau sebaliknya? Ayo cari dan kumpulkan informasinya ya. Rizka pandu untuk membuat laporannya. Sekarang siapkan buku tulis kalian ya. Kalian tugasnya adalah membuat laporan. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan ya. Nah, tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kamu tuliskan ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. Yang kedua, kalian tuliskan manfaat hewan tersebut. Yang ketiga, kalian tuliskan jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, kalian tuliskan penyebab kelangkaannya. Yang kelima, kalian tuliskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang terakhir adalah tuliskan langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Kerjakan di buku tugasmu ya, lalu dikumpulkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks "Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia". Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata yang baku ya. Berikut Rizka sampaikan alternatif jawabannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Dan masing-masing pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya hutan sebagai tempat hidup hewan. Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut keberadaannya semakin langka. Kalian bisa menjawab dengan bahasa kalian sendiri ya. Kerjakan di buku tugas kalian. Anak-anak, simaklah teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan anak-anak. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran ini, kalian harus membacanya sendiri dengan seksama ya. Akan Bu Rizka tampilkan anggota ASEAN dan kalian baca dengan teliti ya. Nah, di sini yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya adalah Sultan Haji. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, untuk negara-negara selanjutnya kalian baca sendiri ya dengan teliti dan seksama.
Berikut ada keadaan politik dari negara Kamboja. Lalu selanjutnya ada negara Indonesia. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Negara selanjutnya ada negara Malaysia. Negara selanjutnya ada negara Myanmar. Negara selanjutnya adalah negara Filipina. Negara selanjutnya ada negara Singapura. Negara selanjutnya ada negara Thailand. Selanjutnya ada negara Vietnam. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Anak-anak, kalian kerjakan di buku tugas ya. Buatlah diagram Venn seperti yang Bu Rizka contohkan di layar ini. Di sini Bu Rizka akan memberikan contoh perbandingan 2 negara, yaitu negara Indonesia dan negara Singapura. Lingkaran yang pertama di bagian luar yang tidak bertumbukan atau yang tidak bertumpuan, Bu Rizka akan menuliskan perbedaannya di sisi kiri dan sisi kanan ya. Lalu pada bagian tengah lingkaran yang bertumbukan atau bertumpuan itu Bu Rizka tuliskan persamaannya. Bu Rizka tulis identifikasi dari negara Indonesia terlebih dahulu ya. Negara ini merupakan negara terluas di Asia Tenggara, memiliki penduduk yang banyak dari berbagai suku, agama, dan budaya. Kepala pemerintahnya yaitu presiden. Kemudian negara Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Sedangkan persamaannya yaitu kepala negaranya sama-sama presiden. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakannya kepada Bu Rizka ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Rizka mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kalian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.